Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu interaksi sosial pada anak terkait toleransi dan keberagaman menggunakan metode BCCT atau Beyond Center Circle Time. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada saya, Aida Najwa Aprilia, ada Alifa Jaisi Muzafira, ada Nazwa Gaitsar Rahma Putri, saya Viola, dan Syifa Rahadatul Aisy. Untuk yang selanjutnya di sini ada definisi interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu atau seseorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Menurut Haboner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Kemampuan interaksi sosial anak usia dini. Menurut Wiani, ketercapaian suatu kemampuan sosial pada setiap anak berbeda-beda. Untuk mengetahui apakah ketercapaian tersebut menggambarkan kemajuan atau tidak, maka dibuatkan patokan atau standar yang perlu dicapai oleh anak, yaitu yang pertama ada bersikap kooperatif dengan teman, yang kedua menunjukkan sikap toleran, yang ketiga mengekspresikan emosi dalam berbagai situasi, seperti emosi senang, gembira, antusias, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada memahami peraturan dan disiplin, dan yang kelima ada mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Lalu di sini selanjutnya ada Beyond Center Circle Time. Untuk pengertiannya sendiri, BCCT merupakan pengembangan dari pendekatan Montessori, High Scope, dan Reggio Emilia. Kuniarti mengemukakan bahwa tujuan dari model pembelajaran BCCT ini sendiri adalah untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence melalui bermain terarah dan diciptakannya setting pembelajaran yang merangsang anak untuk saling aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri dan bukan sekadar mengikuti perintah, meniru, ataupun menghafal. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sentra bermain. Yang pertama itu sentra ibadah. Nah, di sini sentra ibadah itu untuk merangsang dan mengembangkan kecerdasan spiritual anak melalui kemampuan mengenal dan mencintai Tuhan. Contohnya sarana pembelajarannya buku Iqra, kartu dan puzzle huruf hijayah. Yang kedua ada sentra persiapan. Di sini sentra persiapan itu untuk merangsang dan mengembangkan kecerdasan bahasa dan kecerdasan matematika anak. Contohnya sarana pembelajaran, puzzle, kelereng, ronce, tali, kartu gambar bertema, dan majalah PAUD. Yang ketiga ada sentra balok. Nih, di sini sentra balok untuk merangsang pengembangan kecerdasan visual spasial atau ruang pandang, yang dimana contohnya adalah sarana pembelajarannya balok kayu. Yang keempat ada sentra main peran. Di sini sentra main peran itu untuk merangsang kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Yang terakhir ada sentra bahan alam. Di sini sentra bahan alam untuk merangsang dan mengembangkan kecerdasan anak dengan melalui pemanfaatan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, masuk kepada materi toleransi. Di sini ada dimensi-dimensi toleransi. Yang pertama, dimensi antar etnis, meliputi sikap terhadap perbedaan, mencakup ke dalam kaum mayoritas dan minoritas, baik ras maupun etnis. Contohnya adalah saling memahami perbedaan, baik dalam perbedaan warna kulit ataupun letak geografis. Dalam bermasyarakat, tidak jarang perbedaan gaya bahasa menjadi salah satu faktor yang disalahartikan. Yang kedua, ada dimensi toleransi sosial, meliputi kontak sosial,
yang terjadi di tengah masyarakat akan sebuah perbedaan melalui pola keterbukaan kontak sosial sehingga menciptakan sebuah komunikasi antar etnis yang baik. Dan yang terakhir ada dimensi toleransi dalam kepribadian meliputi penggambaran mengenai realitas lingkungan yang berada pada sebuah kebudayaan yang multikultural. Contohnya adalah sebuah perlakuan di antara kedua etnis yang saling menghakimi satu sama lain. Nah, apa sih toleransi pada anak usia dini? Penanaman nilai toleransi sejak dini diharapkan dapat menjadikan generasi penerus bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki sikap toleransi, agar tidak terjadi perpecahan karena suatu perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat, mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman suku, bahasa, agama yang sangat banyak. Dalam menanamkan nilai toleransi pada anak usia dini, peran pendidik dan orang tua adalah yang utama. Pada pada masa anak usia dini dapat disebut juga dengan masa-masa keemasan. Pada masa ini, anak memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan secara maksimal. Pada masa inilah waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter, kebaikan salah satunya nilai toleransi yang kelak dapat membentuk kepribadian anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk toleransi pada anak usia dini. Menurut Soraya, pada tahun 2013 ada beberapa bentuk toleransi yang dapat ditunjukkan pada sikap anak. Antara lain seperti anak cenderung menunjukkan toleran pada orang lain tanpa menghiraukan perbedaan. Yang kedua, menunjukkan penghargaan pada orang dewasa dan figur yang memiliki wewenang. Yang ketiga, terbuka untuk mengetahui orang dari latar belakang dan keyakinan orang lain yang berbeda. Yang keempat, menyuarakan perasaan tidak senang dan rasa peduli ketika ada seseorang yang dihina. Kelima, membantu teman yang lemah menahan diri untuk tidak memberikan komentar jahat kepada temannya. Yang terakhir, selalu berpikir positif meskipun banyak perbedaan di sekelilingnya. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu toleransi pada anak. Yang pertama, agama dan norma sosial. Pengaruh norma sosial dan agama bisa menjadi signifikan jika norma sosial dan agama dapat dikembangkan secara positif, maka berperan lebih besar dalam membangun toleransi pada etnis. Yang kedua, pengasuhan orang tua dan guru. Faktor penentu untuk nilai toleransi tumbuh pada anak usia dini adalah pendidikan melalui pengasuhan orang tua dan guru. Yang ketiga, pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari praktik pendidikan terhadap sikap siswa dalam nilai toleransi. Dan yang terakhir, prinsip kerukunan yang dipegang teguh, prinsip hormat dan solidaritas yang tinggi antara sesama juga menjadi faktor pendorong pada toleransi untuk anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, lalu di sini ada penyebab terjadinya intoleran pada anak. Nah, jadi sikap intoleran itu tidak dialami oleh orang dewasa saja. Hal ini juga dapat terjadi pada anak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya intoleransi. Salah satunya dalam kebebasan beragama, antara lainnya itu berbeda pendapat tentang kepercayaan, berselisih dengan etnis lain dengan membawa-bawa agama masing-masing. Lalu yang terakhir, berselisih karena masalah pribadi dengan membawa-bawa agama, merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekitar lingkungan pemukiman. Selanjutnya, boleh di next. Lalu di sini ada peran guru dalam menanamkan toleransi pada anak usia dini. Pendidikan toleransi sejak dini itu sangatlah penting untuk diterapkan sejak pendidikan anak usia dini, baik secara eksplisit maupun implisit. Bagi Maria Haris, kurikulum implisit artinya sesuai yang tidak tertulis tetapi memiliki arti yang sangat penting. Namun, para peneliti merekomendasikan pembentukan kurikulum
kurikulum toleransi pada anak usia dini secara eksplisit agar anak mampu belajar dan menerapkan nilai toleransi sejak awal. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai toleransi dengan mengintegrasikan pendidikan dengan berbagai budaya. Perilaku seorang guru di kelas menjadi kunci dalam membantu semua siswanya mencapai potensi tanpa memandang jenis kelamin, etnis, usia, agama, bahasa, dan keistimewaan. Eh, nah, di sini ada perannya, yaitu yang pertama, dalam usaha menanamkan karakter pada anak, pendidik harus terlibat secara langsung dalam proses baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Yang kedua, pendidik atau guru bertanggung jawab menjadi contoh atau teladan yang memiliki nilai-nilai karakter, termasuk nilai toleransi dan memberikan pengaruh kepada peserta didik. Yang ketiga, guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik bahwa karakter peserta didik tumbuh melalui kerjasama dalam mengambil keputusan. Yang keempat, guru harus sering melakukan refleksi rutin mengenai masalah-masalah moral yang berkembang serta memastikan perkembangan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Yang terakhir, pendidik perlu menjelaskan dan mengklarifikasi kepada peserta didik secara berkesinambungan mengenai berbagai nilai-nilai yang baik maupun yang buruk. Guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak ketika anak berada di sekolah. Sekolah di sini menjadi lingkungan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan karakter anak. Lembaga sekolah atau khususnya pendidik di sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Salah satunya adalah nilai toleransi. Nah, selanjutnya di sini ada metode dalam menanamkan toleransi pada anak usia dini. Yang pertama di sini ada metode teladan dan pembiasaan. Nah, metode teladan dan pembiasaan ini nantinya guru dapat memberikan contoh langsung sehingga harapannya anak bisa langsung mempraktikkan sikap-sikap positif yang dicontohkan. Nah, guru di sini juga dapat membiasakan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada metode untuk menanamkan nilai toleransi pada anak juga bisa dengan menggunakan media. Nah, pembelajaran metode yang dapat digunakan yaitu dengan pembelajaran dengan memanfaatkan media, yaitu membuat anak menjadi lebih mudah memahami dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, media yang digunakan dalam mengupayakan penanaman nilai toleransi pada anak usia dini yaitu dapat berupa buku cerita atau barang-barang bekas, televisi, tape recorder, dan media-media lain. Selanjutnya, di sini ada metode lain yang bisa diaplikasikan untuk menanamkan nilai toleransi, yaitu melalui permainan. Nah, kita dapat menanamkan nilai toleransi pada anak itu melalui permainan, baik permainan outdoor yang bersifat edukatif maupun permainan indoor yang bersifat edukatif. Nah, permainan lainnya yang dapat digunakan itu yaitu menggunakan permainan tradisional. Boleh next. Selanjutnya di sini ada kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini menurut RPPH yang telah kami buat, tema dari pembelajaran kami yaitu ada interaksi sosial dengan subtema toleransi dan keberagaman, lalu topiknya yaitu rumah adat. Nah, model pembelajaran yang akan kami gunakan yaitu BCCT atau Beyond Center Circle Time. Nah, sentra yang digunakan yaitu sentra persiapan. Nah, sarana pembelajaran yang akan kami gunakan yaitu yang pertama bercerita tentang toleransi dan keberagaman. Yang pertama, nantinya guru akan mengajak anak-anak untuk duduk melingkar dan mulai melakukan tanya jawab terkait apa saja yang diketahui anak terkait toleransi dan keberagaman. Yang kedua, kemudian guru mulai bercerita tentang toleransi dan keberagaman. Selanjutnya, setelah bercerita, guru melakukan diskusi terkait cerita yang baru saja diberikan. Kegiatan yang kedua yaitu puzzle rumah adat. Yang pertama, puzzle rumah adat yang telah digunting diberi nomor di belakang setiap bagiannya.
Lalu di kardus yang telah disediakan telah ditulis angka-angka sesuai dengan yang tertera di puzzle rumah adat. Nah, yang ketiga, anak menyusun puzzle rumah adat dengan cara mencocokkan angka yang ada di puzzle dengan angka yang ada di kardus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, ini di sini ada contoh dari puzzle yang nanti akan dibuat. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.